Hidup apa adanya karya Kim Soo Hyun. Bagian 3. Agar tidak tenggelam dalam rasa cemas. 1. Tahan terhadap segala ketidakjelasan dalam hidup ini. Aku sangat suka mendengarkan ramalan. Tapi, semua harus dipercaya apa tidak ya? Untung pertanyaanku itu terjawab berkat program TV Lee Yong-dong PD is Going. Dalam episode membuktikan hasil ramalan 10 peramal terbaik, kru program TV itu menyebar dan mencari peramal-peramal yang ada di seluruh pelosok negeri. Cara mereka membuktikan kebenaran hasil ramalan dari para peramal itu yakni dengan bertanya bagaimana nasib seorang anak kecil yang diculik, lalu dibunuh, dan juga nasib si pembunuhnya. Luar biasanya, di antara peramal itu ada yang peramal yang benar-benar hebat. Tapi, rata-rata isi ramalannya jauh dari kenyataan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh kru TV itu, hanya lolos 6 peramal yang dinilai berkualifikasi. Tapi, setelah percobaan berikutnya dilakukan, tinggal 2 orang peramal yang tersisa. Bahkan, peramal yang masuk kategori terbaik pun mengatakan bahwa dia tidak yakin 100% dengan hasil ramalannya sendiri. Sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk acara itu dan mungkin kru TV sudah menemui kurang lebih 100 peramal. Ternyata, peramal yang bisa memberikan hasil ramalan yang baik hanya beberapa orang. Alhasil, yang namanya ramalan layaknya jus buah jambu merah kemasan yang kandungan jambu merahnya mungkin cuma 65%. Menjadi suatu dugaan yang tidak seluruhnya berupa kebenaran. Tapi terkadang karena ingin mendapatkan sebuah kepastian, kita mencari-cari ramalan. Meskipun Dracula bangkit dan keluar dari peti matinya, tidak ada yang bisa memberikan jaminan untuk masa depan. Bukan karena ilmu si peramal masih kurang, atau pemberian uang atas jasa ramalnya yang kurang banyak. Tapi, hidup ini memang penuh dengan ketidakjelasan. Sorry to say, buat kamu yang butuh diyakinkan, aku sudah 10 tahun berinvestasi kecil-kecilan demi bisa mendapatkan ramalan lewat kartu tarot, konsultasi peramal, dan juga ke orang pintar. Hasilnya, tetap-tetap saja. Kalau kita mau hidup, kita memang harus bisa tahan terhadap segala ketidakjelasan yang ada. Tujuan mendengarkan ramalan sebenarnya hanya demi bisa mendengar kalimat, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya pasti baik-baik saja. Jadi, bukan ke peramal, tapi percayalah pada kemampuan kalian sendiri. 2. Terus belajar bertahan hidup dalam lingkaran masalah yang terus berputar. Selalu ada persoalan yang datang di kehidupan meski kita tidak pernah mengundangnya. Beberapa masalah bahkan tidak memiliki solusi untuk dipecahkan. Masalah yang tidak bisa kita kembalikan ke awal, kesalahan yang terus membayangi kehidupan masa kini, dan persoalan yang harus diperhatikan supaya tidak terulang lagi. Saat semua masalah itu datang dalam hidup kita, terkadang muncul pikiran, mungkin hidup ini lebih baik diakhiri saja. Alangkah senangnya jika hidup ini seperti komputer yang semua sistem bisa diatur ulang. Namun, hidup ini sepertinya terlalu berantakan. Jadi, haruskah kita terus hidup ibarat mayat yang bernapas? Aku pernah mendapatkan masalah besar dalam hidup. Meskipun aku berpikir ingin mengakhiri hidup, ujung-ujungnya aku tetap saja masih ingin terus hidup. Aku hanya tidak ingin mengakhiri kehidupanku karena beberapa peristiwa. Meskipun orang lain tidak memedulikanku, aku harus peduli terhadap hidupku sendiri. Seperti kata Heong di dalam drama Oh Heong Again, aku masih menyayangi diriku dan terus mengharapkan kebahagiaan untuk diriku sendiri. Kamu pun bisa begitu. Terlalu lelah, bosan dengan diri sendiri, sudah tidak kuat menahan segalanya hingga membuatmu memutuskan untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Tapi, siapa yang akan merawat hidupmu kalau bukan dirimu sendiri? Karena muncul sebuah luka, karena muncul sebuah ketidakpuasan dalam hati, kehidupanmu jadi terpojok dan menangis sendiri di sebuah sudut tanpa mendapatkan uluran tangan dari siapapun.
Apa kamu tidak kasihan dengan hidupmu sendiri? Jadi, jika nanti hidupmu tidak beruntung dan kamu sudah cukup sedih dan menderita, berlatihlah untuk terus hidup dengan menerima kenyataan yang tidak kamu inginkan itu. Bukan karena aku menganggap penderitaanmu bukanlah apa-apa, atau orang lain juga merasakan penderitaan yang sama sepertimu. Tapi, memang hidup ini adalah satu-satunya milikmu. Jadi, jangan pantang menyerah. Sungguh. 3. Jangan berpikir bahwa masalah itu hanya ada padamu saja. Dari kecil kita biasa menganggap bahwa orang tua yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas dan berkecukupan adalah orang tua yang normal. Tapi, berapa banyak orang tua yang sempurna seperti itu di bumi ini? Peran orang tua yang digambarkan di televisi atau orang tua yang terlihat tidak kekurangan apapun dianggap sebagai orang tua yang normal dan ideal. Lalu, anggapan itu akhirnya membuat setiap pribadi jadi berpikir bahwa dirinya adalah makhluk yang kekurangan dan menanamkan rasa tidak percaya diri dalam dirinya sendiri. Tapi, sebenarnya yang tidak normal itu seperti apa sih? Apa yang minoritas dianggap tidak normal? Kalau keadaan yang tidak memiliki kekurangan apapun dikatakan normal, lalu apakah ada kehidupan yang tidak memiliki kekurangan sama sekali? Menurut standar normal yang ditentukan oleh Sigmund Freud, normal bukanlah berarti kesempurnaan total, melainkan keadaan yang agak kurang, agak cacat, dan agak tidak sempurna. Kehidupan memiliki beberapa bentuk, dan kita hanyalah makhluk-makhluk yang sedang menjalani bentuknya masing-masing. Sebenarnya, di dalam keluarga seperti apa kamu tumbuh besar? Sebenarnya, kekurangan dan persoalan apa yang kamu miliki? Apapun itu adalah normal. Orang-orang hanya menyembunyikan ketidakberuntungan mereka dalam-dalam. Tidak ada ketidakberuntungan yang tidak biasa di dunia ini. Saat ada suatu masalah terjadi, ada orang yang menganggap sebagai kesialan, tapi ada juga orang yang menganggap sebagai suatu happening atau kebetulan terjadi. Nah, kebahagiaan ditentukan dari situ. 4. Tidak perlu menulis skenario dini tentang masa depanmu. Aku pernah berulang kali merasa cemas pada hal yang sebenarnya bukanlah apa-apa. Karena aku pikir kalau aku cemas duluan akan ada rasa tidak terkejut jika masalah itu benar-benar terjadi nantinya. Misalnya, seperti rasa cemas terkena penyakit TBC karena batuk yang tidak berhenti-henti. Tapi ternyata setelah diperiksakan di rumah sakit, dokter hanya bilang itu hanyalah radang tenggorokan biasa. Saat mendengar penjelasan dokter, rasa cemas itu hilang seketika. Seperti itulah rasa cemas yang dibesar-besarkan demi merasakan kelegaan yang luar biasa. Tapi, yang namanya hati memang selalu berdebar-debar jika tiba-tiba ketakutan melanda diri sendiri. Rasa cemas yang dilebih-lebihkan seperti itu akhirnya menjadi kebiasaan dan membuat diri kehabisan tenaga karena sudah lebih dulu memikirkan situasi terburuk. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi seperti membeli banyak barang tapi tidak langsung digunakan saat itu juga, sengaja dibeli karena anggapan bahwa perang besar akan terjadi dan takut harus terpaksa hidup di dalam sebuah gua. Benar-benar sebuah hal yang sia-sia dan tidak logis. Lalu, kita harus bagaimana supaya kesia-siaan itu tidak terjadi? Rasa cemas umumnya diproduksi dari pemikiran yang tidak rasional dan teramat negatif. Karena itu, agar bisa lepas dari rasa cemas yang berlebihan, kita harus mulai dari merapikan sistem berpikir. Jangan kebanyakan menonton sinetron. Perhatikan kembali rasa cemas yang ada dalam dirimu. Apakah kamu sedang memikirkan keadaan terburuk yang memiliki kemungkinan kecil untuk terjadi? Apa kamu sedang mengkhawatirkan batukmu yang takut berujung pada penyakit TBC? Janganlah kamu rusak masamu yang sekarang, karena terikat dengan ketakutan akan masa depan. Rasa penderitaan yang kamu alami itu merupakan skenario tidak berfaedah yang kamu tulis sendiri. 5. Mencari cara mengatasi masalah yang sebenarnya. Setiap orang umumnya memiliki cara pikir yang primitif atau bisa disebut berpikir ala magis. Misalnya,
pada zaman primitif yang belum punya berita ramalan cuaca, jika terjadi hujan yang tidak henti-henti atau tiba-tiba datang topan besar, dianggap sebagai suatu malapetaka yang menakutkan. Orang-orang primitif kala itu percaya bahwa hujan yang tidak kunjung reda merupakan tanda bahwa Tuhan sedang marah, sehingga mereka menyerahkan seorang anak perawan sebagai persembahan. Padahal kalau ditunggu, nantinya hujan pun akan reda. Akhirnya, anak perawan yang jadi persembahan hanya akan menjadi arwah gentayangan. Tapi, kepercayaan pada suatu hal yang tidak bisa mereka kendalikan seperti itu justru memberikan ketenangan tersendiri untuk mereka. Seperti inilah yang disebut dengan pemikiran magis. Saat kecil, aku pernah mendengar cerita dan pelajaran tentang sejarah Korea Utara dan Korea Selatan. Sebelum tidur, aku terus berdoa agar tidak terjadi perang lagi. Dan hal itu berlangsung selama 1 tahun. Meskipun doaku tidak memberikan pengaruh apapun ke dalam situasi politik internasional, tapi saat itu aku percaya dengan berdoa, maka perang tidak akan terjadi. Kita bukanlah orang primitif atau anak kecil yang berusia 10 tahun. Tapi, kita tetap bersandar pada cara pikir yang magis. Seperti mempersembahkan anak perawan agar tidak terjadi banjir, seperti berdoa tiap malam supaya tidak terjadi perang. Untuk hal-hal yang sulit dikendalikan oleh diri sendiri, cara mengatasi masalah yang bersifat maya lebih bisa dipercaya. Jadi, demi bisa terhindar dari kolektor utang, ada yang ke dukun untuk cari perlindungan. Demi tidak tersakiti, seseorang bisa mempercayai segala alasan yang dibuat-buat oleh pacar, yang sering main tangan. Juga bersikap pura-pura tidak tahu meskipun masalah sudah ada di depan mata. Selain itu, juga melakukan hal-hal bodoh yang sebenarnya tidak akan membuat kita bahagia sama sekali. Jika kita terus lari ke dalam kumparan solusi palsu, kita tidak akan bisa menemukan solusi yang realistis sampai kapanpun. Inilah yang membuat kita tidak akan bisa memecahkan masalah apapun. Seiring waktu berjalan, keadaan akan membaik dengan sendirinya. Tapi, ada juga masalah yang tidak bisa dititipkan pada waktu, karena tidak ada peri-peri dari langit yang akan turun untuk mengerjakan semua PR yang sudah menumpuk itu. Jika kamu saat ini merasa belum bisa lepas dari suatu titik, lihatlah kembali. Apakah kamu selama ini hanya terpaku pada pencarian solusi palsu? Atau apakah kamu memang tidak bisa memahami pokok persoalan yang sebenarnya? Pada akhirnya, kamu harus berhadapan langsung dengan masalah yang ditakuti dan mengobati rasa cemas menjadi sebuah perencanaan yang matang. Memang, waktu akan terasa begitu berat dan melelahkan saat menjalaninya. Tapi, saat kamu melangkahkan kaki ke dalam kumparan solusi yang realistis, barulah saat itu kamu akan bisa menjadi bebas. Aku berharap kalian juga akan memperoleh kemerdekaan. Saat kita kembali melihat ke belakang, yang diperlukan bukanlah penyesalan, tapi evaluasi. Saat kita melihat ke depan, yang diperlukan bukanlah rasa cemas, tapi pertimbangan yang saksama. 6. Tidak perlu menjadi hypersensitif. Ada seorang teman yang tertimpa kecelakaan. Saat itu, dia sedang menyeberangi zebra crossing. Tiba-tiba, mobil yang tadinya berhenti seketika menabraknya. Ternyata, si pengemudi baru bisa nyetir. Untung saja, cedera yang dialami tidak terlalu parah. Tapi, setelah mendengar cerita kecelakaan temanku itu, aku jadi khawatir saat mau menyeberangi jalan meski mobil di sekelilingku sedang berhenti. Khawatir adalah sebuah perasaan takut atas suatu hal negatif atau menakutkan yang pernah dialami sebelumnya karena ada kemungkinan dapat terulang kembali. Jika segala hal sudah dialami, kupikir aku bisa menjadi seseorang dewasa yang lebih mantap dalam menghadapi apapun. Tapi, karena jumlah pengalaman negatif yang diperoleh terus bertambah, rasa khawatir dalam diri semakin ikut membesar seiring dengan bertambahnya usia. Lalu, pengalaman negatif itu dapat memberikan pengaruh yang tidak baik, seperti halnya peristiwa kecelakaan yang terjadi pada teman sehingga menularkan rasa khawatir ke dalam diriku. Kita memang hidup di dunia yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Media menyebarkan berita kecelakaan yang bervariasi.
Jika kita menonton program televisi tentang kesehatan, banyak sekali hal yang harus kita cegah dan waspadai. Keadaan ekonomi yang naik turun juga tidak bisa memberikan jaminan apapun untuk hidup kita. Semua orang cepat emosi, dan orang gila pun makin bertambah. Bahkan, alat humidifier dapat membunuh orang. Jika banyak hal yang kita lihat dan dengar seperti itu, bagaimana bisa kita menjadi tidak lebih sensitif dan tidak cemas? Karena itu, hati kita dapat menjadi lebih sensitif akibat rasa khawatir yang terserap setiap saat. Lalu, hati yang begitu sensitif ini melebur dan menyatukan keadaan yang terjadi nyata dengan bayangan buruk yang ada di pikiran kita. Sehingga selalu membuat diri ini harus selalu waspada, meskipun tengah berada dalam situasi yang biasa-biasa saja. Karena itu, kita perlu untuk hidup yang lebih lamban. Seperti judul buku Dr. Lee Shi-hyung, Let's Live a Do Life. Cobalah untuk bercerita pada dirimu sendiri yang hypersensitif itu. Pengalaman-pengalaman itu hanyalah suatu kejadian yang melintas di masa lalumu, dan tidak ada keharusan untuk selalu tenggelam pada efek buruk yang ditimbulkan dari pengalaman itu. Kamu pun tidak perlu mengkhawatirkan setiap hal, apalagi hal-hal yang kemungkinan terjadinya sangat kecil. Rileks, lalu kembalikan dirimu ke dalam duniamu yang seutuhnya, bukan ke dalam pusaran air buatan yang kamu ciptakan sendiri di dalam otak. Hidup yang kamu alami sebenarnya lebih damai dibandingkan apa yang kamu pikirkan. 7. Tidak perlu memperpanjang kesedihan. Selama hidup, kita berpisah dengan banyak hal. Kadang berpisah dengan orang yang kita anggap penting, berpisah dengan masa kecil yang kurang mendapat kasih sayang, berpisah dengan idealisme yang sempat mengisi akal kita, berpisah dengan masa muda, atau berpisah dengan kenyataan yang sempat menjadi keyakinan kita. Setiap perpisahan pasti merasakan duka, mau itu singkat atau panjang. Duka adalah rasa sedih yang dirasakan dari dalam diri kita. Tapi terkadang kita tidak memiliki keberanian untuk berhadapan dengan penderitaan yang ada di depan mata. Alhasil, kita melarikan diri, menahan-nahan, atau bahkan tidak membiarkan diri kita meluapkan kesedihan karena menolak untuk memahami kondisi hati yang sesungguhnya. Menurut Freud, rasa sedih yang tidak benar-benar diluapkan bisa menimbulkan depresi. Yang namanya perasaan bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja setelah ditahan-tahan supaya tidak meluap keluar. Jika terus dihalang-halangi, rasa sedih itu akan mengeras menjadi sebuah tembok beton, menjadi sesuatu yang bisa menghalangi kita untuk melangkah ke depan. Apabila ada rasa khawatir atau frustasi dalam dirimu yang tidak diketahui sebabnya, kamu harus gali akar permasalahannya. Meskipun tidak terlihat secara kasat mata, kamu harus melakukan penyelidikan dan melemparkan banyak pertanyaan. Setelah alasan yang sesungguhnya ditemukan, bukan berarti kasus sudah selesai. Penyelidikannya saja yang sudah selesai. Tapi kamu akan mendapatkan waktu yang cukup untuk bersedih dan dapat memahami akar permasalahan tanpa adanya perasaan yang terlalu berlebihan. Jadi, aku tanya pada kalian sudah berpisah dengan apa? Aku turut berduka cita atas hal yang sudah seharusnya terjadi. Agar bisa memecahkan masalah yang sebenarnya, yang dibutuhkan adalah dalamnya pikiran, bukan banyaknya pikiran. 8. Bilang saja lelah kalau kamu memang sedang kelelahan. Aku adalah tipe orang yang jarang mengeluh capek. Memang, aku tidak suka menunjukkan kelelahanku di depan orang lain dan juga jarang berpikir bahwa aku sedang kelelahan. Aku pikir akan makin lelah kalau aku berkeluh kesah. Jadi, aku selalu meyakini diriku dengan kata, tidak apa-apa. Tapi jika rasa kelelahan itu ditahan-tahan dengan selalu mengtidak apa-apakan setiap saat, maka fungsi dari indera perasa kita bisa rusak. Indera perasa yang sudah rusak itu nantinya tidak bisa merasakan segala rasa yang datang ke dalam hati, hingga membuat kita lupa bahwa kita sudah tereksploitasi oleh hal-hal yang kelewat batas. Karena itu, meskipun situasi tidak kunjung berubah,
Setiap pribadi membutuhkan pengetahuan tentang bagaimana berkeluh kesah saat menemukan dirinya yang kelelahan. Juga bagaimana cara untuk berhenti sejenak jika sudah tidak tahu bagaimana cara bertahan lagi. Kata tidak apa-apa tidak selamanya bisa menenangkan hati, dan kita pun bukan orang yang mampu kuat selamanya bagai Superman. Jika terlalu banyak pekerjaan yang menumpuk di depan kita, jika sudah tidak tahan dengan segala tanggung jawab yang dibebankan dalam diri kita, jika air mata terasa ingin jatuh saat kamu kembali rumah, akui saja bahwa kamu memang sedang kelelahan. Sikap rela berkorban terkadang juga bisa menjadi tindak kekerasan untuk dirimu sendiri. Di dunia ini tidak akan ada yang bisa melindungimu sepanjang waktu, kecuali dirimu sendiri. Tidak apa jika kamu ingin sedikit egois atau ingin lepas dari tanggung jawab untuk sementara waktu. Mengutamakan rasa tanggung jawab sampai merelakan diri sendiri menjadi tidak bisa bergerak hingga sesak napas, sesungguhnya itu adalah tindakan kejam bagi dirimu sendiri. Aku juga capek kok. 9. Tidak perlu bersungguh-sungguh atas dasar rasa cemas. Dipikir-pikir, setelah lulus kuliah, banyak hal yang aku lakukan dengan penuh kesungguhan. Menjadi juara dalam sebuah kompetisi, mengeluarkan uang, dan ikut dalam sebuah program kepemimpinan yang tidak jelas, dan juga menjadi freelancer sebagai promotor. Setelah melewati itu semua, ternyata banyak hal yang aku lakukan sebenarnya tidak berguna untuk pekerjaanku saat ini. Tentu saja, mana ada pengalaman yang tidak berguna di dunia ini. Tipografi yang dipelajari oleh Steve Jobs bahkan memberikan pengaruh besar dalam desain Apple, ya kan? Tapi, yang namanya waktu tetap saja terbatas untuk kita. Pengalaman yang berkaitan dengan keahlian yang kita miliki akan jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan pengalaman yang tidak berkaitan. Jika diam saja, kita akan terluapkan di dunia ini. Karena itu, lewat sikap sungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu, kita akan mendapatkan sebuah ketenangan. Tapi, kemampuan bahasa asing yang pas-pasan, sertifikat kemampuan yang tidak terpakai, serta pengalaman yang bahkan tidak diingat kapan dilakukannya, tidak akan bisa menyokong hidup ini dalam sisi apapun. Alhasil, ketenangan menjadi sulit untuk dicapai. Di dunia ini ada banyak orang yang mengejar keuntungan dengan mempermainkan kekhawatiran kita. Jika kita tidak memiliki ketetapan dalam diri, maka akan mudah tergoda. Jadi, buanglah jauh-jauh rasa khawatir yang selalu mengejar dirimu. Tidak perlu takut bahwa kehidupan yang kamu jalani dengan sungguh-sungguh ini tidak terlihat di mata orang lain. Tidak perlu takut tertinggal jauh dari orang-orang di lingkunganmu. Sebagai gantinya, kita perlu kembali ke titik awal. Apa yang akan kamu lakukan untuk hidupmu? Tetapkan tujuan dan cari caranya. Jika kamu sudah menetapkan tujuan dan tahu jalan mana yang dituju, maka disitulah tempatmu menemukan ketenangan.